Turki, itu disertasi di UIN, tapi saya belum baca belum. Tapi itu nanti, tapi ini dengan kesenjangan yang lain ya, misalnya soal bagaimana konsep kemanusiaan yang luhur ya diletakkan dasarnya para leluhur kita dengan realitas hari ini, situasi kemanusiaan kita sedemikian rupa senjang, bahkan sekarang ribut-ribut soal dasar negara sedemikian rupa ya, dan itu ternyata juga munculnya juga dari dunia, salah satunya ya, lainnya dari dunia akademik. Selanjutnya nih soal kesenjangan ini yang muda ini yang bicara mungkin masih semangat ini bela Garuda ini, Mas Oval lebih banyak di lapangan ya. Nanti bisa menjelaskan aliansi bela Garuda itu seperti apa yang dilakukan, tapi mungkin bisa melakukan refleksi ya dari sudut anak muda masalah-masalah kebangsaan kita dan jalan apa. Kalau tinggal pansumika terkopolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Mati, mohon Pak Sus, ya Jadul, aliansi dalam Pak saya yang Pak Sus. Aliansi Bela Garuda ini memang tidak populer dan kami memang tidak mengambil isu yang populer sebenarnya. Jadi waktu pertama sekali diajak bergabung di Aliansi Bela Garuda itu saya terkejut karena isinya bukan APG, tapi malah sepuh semua. Dan saya dibully habis-habisan di APG, termasuk juga malam ini oleh termasuk Pak Agusan itu tadi, karena berkali-kali diadakan acara disuruh berangkat, siap nggak siap harus siap, karena anak muda katanya selalu siap. Ya alhamdulillah malam ini ya sekian kalinya saya juga dibully kembali oleh ABG. Kalau singkatnya memang sedikit gambaran bicara tentang Pancasila, terutama fokusnya Aliansi Bela Garuda ini, isunya memang tidak populer, apalagi pasca reformasi. Ada sedikit perbedaan juga dengan karena akhir-akhir ini kata Prof. Makin orang lebih suka bicara tentang perbedaan. Jadi ABG juga bicara tentang pembedanya dengan ormas yang lain. Jadi kalau barangkali Pondok Pesantren Kaleopa ini lebih kepada amar ma'rufnya, kalau ABG itu lebih kepada nangil bungkarnya, tapi bukan garis keras. Kalau disimpulkan begitu juga tidak apa-apa. Kalau yang lain memilih kata tolak, ABG lebih memilih kata lawan, karena hari ini memang menyambung juga dengan Pak Rektor. Situasinya memang pasca reformasi, kelompok-kelompok yang semula mencair dalam NKRI ini mulai mengental, mengalami pengentalan. Pengentalan ini tidak kemudian disadari sebagai keragaman. Pengentalan ini justru ingin menunjukkan dirinya. Contoh kecil saja, kenapa saya lebih senang dipanggil dengan Bang Opal ketimbang Mas Opal? Karena sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan orang Jawa. Pertanyaan kemudian, terus kenapa kalau bukan orang Jawa? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya orang Jawa, tapi juga ada orang Sumatera, Sulawesi, orang Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Flores, sampai ke Papua. Itu sebenarnya yang bawah sadar yang kemudian melahirkan sikap seperti itu. Nah,
hari ini apakah pengentalan di tiap kelompok kedaerahan, kesukuan, kemudian identitas-identitas baru ini juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu beragam? Saya kira dalam pandangan kami di Aliansi Bela Garuda tidak. Karena apa? Karena hanya ingin menonjolkan superioritas kelompoknya, bahkan yang paling merusak, kemudian ingin menguasai negara ini secara keseluruhan. Nah, refleksi kami juga terhadap ideologi Pancasila, dan itu memang fokus kami. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan diskusi tentang PKI. Salah satu Intel Polda itu kaget karena ngomong baru kali ini ada diskusi tentang PKI, orang dikeruduk karena ormas. Karena kami mengadakannya secara online. Jadi tidak mungkin dikeruduk. Tapi aman-aman saja. Tapi ada hal yang menarik dari webinar itu. Ternyata pemerintahan yang sukses membumikan Pancasila dalam berbagai strategi budaya adalah Orde Baru. Bahkan kata PKIW itu sudah melebihi dari apapun. Itu lebih kasar, lebih jahat dan lebih hina dari apapun. Dan itu sukses. Nah, pada pemerintahan hari ini apa yang hilang pasca reformasi? Pasca reformasi yang hilang adalah membumikan Pancasila itu tadi. Dalam berbagai literaturnya juga semakin sedikit. Dalam 10 tahun terakhir kami juga mengamati literaturnya ternyata juga semakin sedikit. Kemudian di pendidikan dasar juga PKN itu sub mata pelajaran, tidak kemudian menjadi mata pelajaran utama. Dan terakhir kami pernah mengecek di perkumpulan Ikatan Keluarga Pemuda dan Mahasiswa. Di pertemuan itu ada 45 orang yang hadir dan kami tanyakan, ada yang tahu berapa sekarang butir Pancasila? Tidak ada yang tahu. Dari 36 kemudian hari ini menjadi 45. Itu tidak ada yang tahu. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa Pancasila itu ada butir-butirnya. Ini miris. Dan dalam strategi membumikan Pancasila ini juga pemerintah sendiri juga mengalami kerepotan yang luar biasa karena analisis politik hari ini sebegitu liarnya. Sudah dibuat BPIP, kemudian dianalisa dengan berbagai kepentingan politik, dikebiri, difitnah, dan akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bagaimana kemudian strategi budaya bisa lahir untuk membumikan Pancasila, untuk menjawab seluruh carut-marut di negeri ini tentang persatuan, sementara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan mengenai ada tiga kata yang paling sering saya catat. Yang pertama adalah bersatu, kedua berdaulat, dan yang ketiga adil dan makmur. Tidak mungkin kita akan adil dan makmur kalau tidak berdaulat, dan tidak mungkin juga kita berdaulat kalau tidak bersatu. Nah, ini PR besar. Dan kalau refleksi kami pada hari ini, terutama untuk ideologi Pancasila ini, pertama hari ini pemerintah kita sedang selalu ingin berlari, padahal rakyat kita sedang bukan lagi merangkak, tapi sedang ngesot dalam banyak hal. Dan yang paling jauh tertinggal, di satu sisi kita juga butuh lompatan untuk apa? Lompatan strategi untuk kembali membumikan Pancasila ini. Saya kira itu Pak Jadul.
Opal ya, Bang Opal ini apa, menyampaikan refleksinya tentang ini survei saya itu ada anak muda apal betul-betul Pancasila. Bang Opal. Apa? Alhamdulillah luar biasa Bang Opal apal betul-betul Pancasila ini yang itu saya. Iya. Kalau strategi budaya pengembangan Pancasila itu di desa-desa itu seru upacara tahlilan Bang Opal, selamatan itu. Nah, itu Pancasila itu. Karena yang dibaca itu kulhu. Itu sila pertama itu kulhu Allahu ahad. Itu sila pertama. Yang kedua kemanusiaan itu semua orang diundang itu. Enggak bisa baca Quran, profesor enggak lulus SD itu semua diundang bareng ya. Muslim dan muslim itu semua diundang. Itu kemanusiaan yang adil ya. Terus bersatuan itu bacanya bareng-bareng sama irama nadanya itu bareng itu bersatu. Terus kerakyatan dipimpin oleh hikmah itu tuh saling monggo yang doa kamu itu musyawarah yang penting doa. Nah terakhir keadilan sosial itu selesai doa itu berkatnya sama itu semua. Ya, bahkan yang tidak datang dibawain berkatnya itu loh itu keadilan sosial merata. Nah, itu praktek Pancasila di desa-desa akarnya itu ada budaya kalau di desa saya sudah muda ini soal memang di dunia akademisi di dunia kota dan di saya nggak tahu perubahan di zaman. Nah luar biasa ya Pak Opal ini masih punya kompetensi tinggi dan ada satu catatan penting ya ini perbedaan dimunculkan bukan untuk menegaskan keragaman ya tapi perbedaan justru tajam tapi sih diamplifikasi untuk untuk legitimasi penguasaan untuk kayak seolah-olah orang bisa berbuat seenaknya dan ini justru mengancam keragaman itu sendiri ya. Nah ini bisa dikembangkan. Nah teman-teman sekalian hadirin dan hadirat ya itu tadi paparan dari para narasumber ya yang di depan dan menyampaikan kabarnya. Kiranya teman-teman semua saya persilahkan ya barangkali ada yang menyampaikan sesuatu juga boleh bertanya boleh juga mempertanyakan ya. Saya persilahkan monggo ada Mas Irfan Afifi ini baru nerbitkan buku tentang budaya Betawi ini Mas Romo. Oh, monggo Pak Kadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di malam, tapi kalau ini ngomong soal dulunya, misalnya terdapat pasal sendiri mas. Sekarang mungkin banyak sekali yang tidak memahami apa Pancasila sebetulnya soal fisiknya saja mungkin jarang yang tahu atau tak. Pancasila yang lambangnya Garuda itu saja mungkin banyak yang tidak tahu. Padahal itu mengandung filosofi sekali. Lehernya itu kata bulu. Kita menandakan dengan fisik pada itu Garuda itu lehernya itu bulunya bisa dihitung, sayapnya bisa dihitung, ekornya bisa dihitung. Nah itu menggambarkan 17 Agustus 1945 di antara 19 8 45 dengan itu ya Mas. Ya, yang mungkin itu tidak pernah diutarakan dan itu sebenarnya ini masalah gambar 5 itu kan sebagai tameng atau apa mas tameng itu perisai. Kalau perisai dalam Garuda itu kan gumantung di leher, kalau orang itu di pundak. Maka dari itu Pancasila itu sebetulnya tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan dasar sejarah itu. Nah itu mungkin oleh pembicara-pembicara itu tidak pernah diutarakan. Maka dari itu tidak paham. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Romo Sus tadi yang berhubungan dengan
Pancasila terdiri dari 5 sila itu. Mungkin benar yang dikatakan Romo itu, yang nomor 1 itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu kalau mau aman, mau tentram, mau rahayu, harus punya daya dinayan, saling memberi daya ya Pak, saling andarbeni, dan harus itu nyilih rasa itu kemanusiaan kita. Kalau kita itu mencuri, mungkin yang dicuri itu nanti susah. Mungkin kalau dibunuh dia rasanya juga susah kalau kita dibunuh. Dan itu kalau orang Jawa nyana nyilih rasa ya Pak Mas. Maka kalau itu disemudakan dengan filosofi yang kita jalankan di masyarakat, mungkin akan negara kita tentram. Masalah itu daya dinayan, seorang guru besar memberi ilmunya kepada mahasiswanya. Seorang yang mentahu budaya harus mau memberi pelajaran kepada orang yang membutuhkan. Saya orang nembang, saya kasihkan caranya nembang, cara mendapat notasi, dan saya bisa dalam sini saya tidak minta apapun. Karena apa? Kita untuk menjaga jati diri adalah dalam kebudayaan itu. Dan di dalam motopat itu banyak sekali serat-serat hidung-hidung yang mengandung nasihat-nasihat yang penuh, termasuk yang dikatakan sastra gending tadi. Nah, budaya tadi mengandung filsafat besar. Dan itu saya lihat tadi ada 2, 2, 4, 4 di tengahnya itu 5. Itu menandakan 4. Yang 4 itu 4 kiblat 5 panter, dan itu menggambarkan walaupun Sultan Agung Ngayokresmo belum mengatakan waktu itu kapan merdekanya, tapi sudah mungkin jongko itu mungkin sudah ada ya. Maka baru 9, dan 9 itu adalah simbol masalah kita hidup, namanya Nowo Bowo Baban Bowo Songo dan Songo, dan itu banyak sekali yang kita tidak ketahui. Mungkin dengan membaca pengetahuan motopat atau kitab-kitab atau surat-surat dan karya-karya pujangga mungkin kita bisa memahami itu. Dan saya mau katakan, saya kembali lagi, berhubung ini itu malam Asyura dan peringatan 17 Agustus, saya jadi ingat tadi malam saya mencari masalah apa yang berhubungan dengan Asyura dan 17 Agustus. Tentang apa 17 Agustus 1945 itu jatuh pada hari Jumat Legi 9 Poso 1876 mindunipun Kuntara. Nah, dengan tidak sampai setengah tahun itu pindah di Yogyakarta pada 4 Januari 1946 ya nomor itu. Nah, saya cari itu tepat dengan hari Jumat Legi juga, tapi bulannya 30 Suro 1877 Jimawal. Windunya juga masih Kuntara mungkin itu. Nah, terus lagi waktu Sultan Agung juga membuat penanggalan atau kalender itu mulai dengan hari Jumat Legi juga. Saya itu mungkin Pak Sus dan dengan Mas Pramu tahu masalah apa kok Jumat Legi itu dipilih oleh orang-orang itu. Nah, saya lupa
karena malam ini saya tidak tahu dan baru kemarin itu didatangi oleh Mas Gusti untuk mau copat untuk ngidung itu. Nah, saya lupa lahirnya Pancasila 1 Juli 1945 itu saya belum mencari harinya. Itu, nah, mungkin itu yang saya mau utarakan. Mungkin bapak-bapak, adik-adik semua dengan saresan ini, diskusi ini bisa memberi penerangan hati kita, masalah kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Yang ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Adi, sebelum ke yang lain, ketemu Mas dikit, kalau yang punya mobil nomornya 1560 itu mana mobilnya Pak? Kalau makin oh iya Mas Gandun ya, oh iya. Nah ini juga misteri Jumat Legi ya. Dan Windu Kuntoro, ini Mas Romo Utama yang nanti bisa menyampaikan. Semoga yang lain, Mas Nano kayaknya mau ini seniman mural ini yang sedang melukis di Waruci di Kalopa ini. Melukis. Dan Profesor Makin pamit tadi ada tugas mungkin karena masih penyusunan kabinet dan lain-lain, ada rapat webinar dan seterusnya, itu harus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendaru Sedoyo, terima kasih. Sebenarnya saya mau konfirmasi ke Prof. Al-Makin, tapi sudah pulang, jadi nanti ada mungkin forum ini bisa berdiskusi juga. Yang latar belakang saya, nama saya Nano Warsono dari ISI Yogyakarta, mengajar di sana dan juga seniman seni rupa. Yang ingin saya perbincangkan memang persoalan relasi antara seni dan agama ya. Karena ada beberapa praktik yang sebenarnya berbeda antara seni dan agama. Karena perbedaan perspektif itu juga akan menghasilkan percampuran seni dan agama yang kemudian juga akan menjadi gaya sendiri-sendiri atau istilahnya mazhab sendiri-sendiri. Ada dalam praktiknya yang sekarang terjadi misalnya juga di kalangan seniman itu ada yang mungkin agak moderat, itu seninya bercampur dengan agama lebih membumi, mungkin lebih menusantara. Tapi juga ada yang kemudian teman-teman seniman yang mungkin lebih dekat dengan katakanlah salah satu organisasi keagamaan yang lain, itu juga lebih lebih ke arah mengerucut pada persoalan yang mengharapkan yang lain gitu. Ada juga gitu. Jadi ini juga menjadi persoalan sendiri dalam ranah kesenian ketika kemudian itu terinfiltrasi dengan agama, karena kemudian seni menjadi medan pertempuran baru lah, istilahnya seperti itu. Juga ideologi dari agama seperti halnya yang lain, misalnya dalam konteks percampuran antara sejarah dan agama, kemudian muncul pendapat yang berbeda-beda. Nah ini di sini juga saya lihat, saya amati juga sedang terjadi mengerucut pada persoalan seperti itu. Nah bagaimana menurut para para pakar gitu, para ahli, para yang hadir pada malam hari ini melihat persoalan relasi antara seni dan agama yang kemudian sebenarnya bisa memunculkan konflik baru dalam wilayah seni gitu. Ketika agama pun sebenarnya banyak
alirannya juga gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nano, seni dan agama misalnya. Nanti mungkin Romo Pramono bisa bisa. Yang lain monggo, saya persilakan Putri, Mbak, saya persilakan kalau ada. Kata Putri. Yang lain. Monggo, masih ada. Gus Yusuf, ini orang Madiun ini kita nggak berani ini ngasih judul budaya itu bedaing Madiun, kan ada orang Madiun di sini. Jadi kita ngambil supaya damai gitu, jadi pakai namanya Lambang Sari gitu. Jadi ini simbol cinta gitu. Kalau mau diberi judul bedaing Madiun apa? Nah, gimana yang teman-teman Madiun itu rasanya? Maka monggo Gus Yusuf, siapa tahu dari sudut pandang Madiun ini kaitannya dengan pembangunan. Silakan. Saya orang Jawa Barat jadi nggak terlalu paham. Ya nggak apa-apa, suka persoalan Jawa Barat gimana? Kalau persoalan di Jawa Barat itu seni apa ya? Seninya itu lebih kekinian, tapi nilainya jadi mereka itu menganggap bahwa budaya-budaya yang lama itu memang harus memang harus dilestarikan, tapi dimodelkan dengan produk yang baru gitu. Saya ini mungkin ya lebih kepada kontemporernya gitu, jadi tidak ada pakem harus A, harus B, harus C, tapi kalau orang Jawa Barat ya bilangnya pokoknya bagaimana caranya kita silih asih, silih asah, silih asuh gitu aja. Kalau di Jawa Barat gitu, entah itu budaya apapun, tapi substansinya itu adalah saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai, itu memang itulah budaya gitu, meskipun dalam produk-produk produk dalam seninya itu tidak ada yang harus tradisi gitu lama-lama, tapi memang itu bagus untuk untuk estetika zaman dulu kan lumayan keren gitulah. Tapi untuk yang sekarang saya lihat di sana itu memang banyak pembaharuan di seni budaya, tapi tidak lepas dari itu. Kalau menurut saya dari Jawa Barat mungkin. Kemudian dari Pati itu ada Mas Irfan Habibie. Oh Ngawi ya. Oke, dari Madiun silakan. Ya, ngomong untuk menghibur teman-teman. Iya. Sebenarnya sudah tahu tari itu adalah bedoyo bedah Madiun. Tadi malam kita memangnya jatuh. Cuman ya menarik juga di tari ini ya. Saya baru tahu tentang bedoyo dari Romo tadi tentang filosofinya dan sebagainya. Tapi melihat dari tapi nggak tahu juga kenapa kok mengambil temanya Madiun ini. Apa dengan Madiun? Karena kan kalau di Madiun kan ya image-nya kan Madiun nggak pernah takluk gitu. Madiun itu bersatu. Nyatu. Karena salah satu pertahanan kekuatan besar Pajang terakhir adalah Kadipaten Madiun. Kan yang sebelumnya bernama Kadipaten Purboyo yang dibabat oleh yang berawal di desa Sogaten yang sebelum eranya Pangeran Timur itu ada nama Ki Reksogati yang pertama yang diurus oleh Demak karena untuk untuk meneruskan Purboyo. Kemudian beralihlah dengan nama Madiun yang setelah era Mataram pada saat itu. Ya, sebenarnya ada saya beberapa kali naik di gunung itu ada makam di lembah itu.
makam seorang sayyid itu. Tapi eranya udah era Majapahit kok bisa ya kok di sini. Mungkin diambil Gunung Awu gitu kan, apa Gunung Wilis. Jadi ada apakah ini kalau di zaman Majapahit itu apa ini ada apa sebagai tempat apa niaga orang jalan kaki atau sudah teman memang karena itu dibawa bukit yang harus melewati bukit itu makam Sayyid di zaman Majapahit. Itu nah ini berarti di zaman dahulu ini sudah ada peradabannya sudah maju di daerah sini. Nah itu meneruskan bedah Madiun yang bedah tadi kan Madiun di era Mataram. Tapi kalau kita tarik lagi ada apa gelang-gelang dan lain sebagainya yang kemudian mengubah-abrik Singosari ya. Kita begini tambahin lah. Apa? Ngawi. Oke, itu aja enggak biar ada di sini. Mungkin ada tanggapan dari Romo atau apa, saya kan kita cuma ngira-ngira aja. Barangkali yang tahu sejarahnya seperti apa lagi tentang apa Nyai Ratu Dumilah dan lain sebagainya itu. Matur suwun. Ya, terima kasih ya. Saya senang dapat ungkapan asli dari Madiun. Ternyata dari Madiun itu nggak pernah takut. Bersatu. Ini yang saya ini. dan karena itu kita ngambil judul Lambang Sarinya, ya. Jadi kita karena dulu pernah diketoprakan di sini, tampil ketoprak pernikahan Senopati dengan Retno Dumilah. Ya, waktu itu memang ini bagaimana menyelesaikan perbedaan atau politik itu dengan jalan cinta, gitu kira-kira jalan ini satu wisata. Nah, nggak saya ulas tapi monggo ya tadi sudah disampaikan Pak Kadi, Mas Nano, Mas Ihsan ya, terakhir Gus Yusuf ada banyak lontaran yang saya kira penting ya, Pak Kadi tentang Pancasila ya, strateginya, terus Mas Nano ini seni dan agama. Zaman Ustadz Agung selesai itu ya seni, tapi sekarang kemudian menjadi muncul dan mengarah merusak, menguatkan apa yang terjadi secara sosial dengan Pak Asus sama Bang Oval tadi ya. Dan yang menarik ini Mas Ihsan itu dari Sunda ya, Jawa Barat, mereka nggak punya pakem-pakem gitu ya, apa saja kadang saya ini hubungannya dengan Mataram gimana. Monggo saya persilakan promo dulu ya. Terima kasih. Banyak sekali tanggapannya ya, karena ini berkah dari pertama kali saya melihat budaya di Pondok Kaliopa gitu. Ya saya tidak bisa saya rangkum saja dari sekian ini dan ya sebenarnya persoalan relasi agama dengan seni itu setelah lahirnya sastra Genting sudah selesai harusnya, tapi karena ada keterputusan ini karena pembelajaran filosofinya itu coba di Indonesia ini perguruan tinggi yang punya fakultas filsafat berapa gelintir, ini jadi persoalan tersendiri. Dari 3.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia, yang punya fakultas filsafat itu aja kurang dari 5 perguruan tinggi. Di prosentase nggak ada gambarnya. Ini kalau dari hitung-hitungan angka, sehingga keterputusan terhadap pembelajaran bodi kurikulum sejak anak TK, SD dan seterusnya itu terputus. Tapi kalau dulu bisa karena apa? Karena saya baru teringat kata-kata Marum Gusdo ya, Jawa itu api ini karena jelimet gitu loh. Gusdo pernah bilang begitu, Jawa itu api ini karena rumit dan jelimet. Nah jadi kita punya keterputusan historisitas budi kurikulum kita itu panjang ya. Ini nanti Pak Sus nanti bisa
menjelaskan karena tadi Pak Rektor ini filsafat basicnya, filosofi. Tapi kita kalau berhitung angka nggak sebanding, gambarnya grafiknya itu nggak ada. Perguruan tinggi di Indonesia yang hampir 4.000 ini yang punya fakultas filsafat kurang dari 5.000. Sementara sekolah-sekolah tinggi filsafat yang lain tidak masuk ke ranah itu karena semua belajar karena mentara kalau belajar filsafat dari barat dulu, sekolahnya di Eropa, sehingga filsafat barat kita dibawa lebih dulu. Nah, kenapa Bedoyo ini lahir setelah satu gembung? Sebenarnya kalau berhubungan dengan relasi hal ketiga tatam, sebenarnya ada pandangan itu bid'ah ya. Yaitu karena keterputusan di dalam pembelajaran. Karena Sultan Agung itu menciptakan Bedoyo konsepnya samun. Dalam bahasa Jawa samun itu seluruh penarinya itu tidak saling menonjol, semuanya sama, dan wajahnya itu ada istilah khusus yang namanya rias jahitan. Istilahnya khusus jahitan. Istilah jahitan ini istilah Jawa, mirip penjahit tailor. Tapi ini jahitan, jadi artinya ada konotasi yang ketika tubuh 9 peraga yang merepresentasi bergelimang itu terbungkus sebenarnya. Ini filosofi yang terputus sebenarnya dan tidak pernah mendapatkan porsinya pada proses pembelajaran di body curriculum sejak anak sampai perguruan tinggi. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah kalau kita belajar dari konsep sambung, kemudian cinta. Kenapa ada istilah jahitan? Karena sebenarnya tubuhnya terbungkus, jadi tidak perlu dijilbabi gitu loh. Ini apa kayak itu tuh? Kalau sudah terbungkus, filosofinya seperti itu. Ya, ngomong pesantren ngomong orang itu juga apa? Repot. Jadi, kalau sudah terbungkus tubuhnya, maka ada istilah khusus yang diciptakan itu sederhana tapi bermakna sebenarnya. Nah, itu ditiru oleh Bedoyo berikut sampai era Mataram Kartosuwo, Mataram Klaret, Mataram Ngayogyakarta gitu. Jadi ini contoh, nanti mungkin di bidang seni rupa ada contoh ya, tapi kalau kita bicara relasi ketika ada kok kemudian dihubungkan dengan sampai muncul kadang-kadang ini dan seterusnya. Nah itu karena terputusnya transformasi sistem pengetahuan sebenarnya. Itu dalam pandangan saya. Nah, mungkin kalau kita melihat praktek ketika itu menjadi seni, itu kan sebenarnya adalah cara lain berkomunikasi. Jadi kalau misalnya orang yang sudah mau mengalami transformasi pengetahuannya lebih dulu, dia bisa melihat komunikasi, oh ternyata ini jadi komunikasi. Jadi memang apa? Jadi harus agak sedikit rumit, sedikit jelimet gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang tidak ada kata terlambat. Jadi coba kita lihat sekarang banyak skripsi, tesis, disertasi yang mulai mempelajari itu banyak. Dan itu mudah-mudahan yang bimbing benar ya Pak Ibu. Saya takutnya yang bimbing keliru gitu loh. Pembimbingannya benar. Artinya membimbingnya juga ikut belajar dari situ. Nah, berhubungan dengan Medion ya. Ya Medion ini memang khusus ya. Medion ini memang kota tua dan punya posisi khas sejak zaman kerajaan Hindu terakhir di Jawa Timur zaman. Istilah Purboyo,
Istilah-istilah di situ kan sekitarnya istilah-istilah tua nih. Puger, Singosari, itu nama-nama pangeran tua. Anak-anak Panembahan Surat itu namanya Pangeran Singosari, Pangeran Puger, Pangeran Purba. Itu daerah sekitar itu semua. Nama-nama tua yang ada di Malang, Blitar, bahkan Pangeran Blitar. Itu nama-nama anak-anak Panembahan Surat. Ini ada pemain juga Pak Lula. Dia sering berhadapan dengan pemerannya. Jadi Pangeran Puger, Pangeran Singosari, itu nama-nama yang ada di sekitar kota-kota yang sekarang disebut Madiun, Malang, Puger mana ya? Ya sekitar itu juga, sekitar itu. Jadi kalau dikatakan kenapa kemudian kok jenenge kok babatnya kok bedah Madiun, ya memang dulu itu yang namanya orang berkuasa itu hanya pilihannya cuma 2 biji, mau menaklukkan dengan kekerasan atau menikah. Itu pilihannya cuma 2, menikahi yang mau diambil wilayahnya atau digebuk dengan peperangan. Pilihannya cuma 2. Coba, tapi kalau panjenengan membaca teks kenapa Panembahan Senopati melakukan penaklukan walaupun nama itu tidak pernah ditaklukkan. Tidak, karena itu kalau Anda baca sekarang nalarnya di mana nih? Ratu Madiun berhadapan dengan Panembahan Senopati dan hanya 1 hari 1 malam selesai, tidak ada persoalan apa-apa. Ini nggak ada nalarnya. Jadi itu perang apa bukan sebenarnya? Ya bukan perang. 2 makhluk beda lawan jenis sehari semalam dalam 1 ruang sempit ya. Misalnya terus terang aja. Ini bukan peperangan. Monggo tafsirnya bisa macam-macam. Tapi dalam teksnya itu jelas. Jadi ketika kalau siapa ayahnya Ratu Madiun siapa? Itu memang ditaklukkan dengan kekerasan. Jadi pilihannya betul-betul hanya 2. Nek orang perang yo menikah kan gitu. Nah itu. Jadi waktu itu memang sangat, ini juga sambung sebenarnya. Artinya sebenarnya waktu itu tidak ada tidak jelas antara penaklukan atau pernikahan. Tapi ternyata memang sampai dengan era Mataram Ngayogyakarta itu disebut Mataram karena budaya Mataram itu diwariskan setelah perjanjian Diambi ke Yogyakarta. Jadi Surakarta itu baru. Tapi kalau Ngayogyakarta jadi enggak, itu Mataram Ngayogyakarta. Itu maka joget Mataram itu lahir di Yogyakarta, tidak lahir di Surakarta. Ada istilah joget Mataram. Jadi Surakarta tidak punya istilah itu. Yang punya istilah joget Mataram itu Ngayogyakarta. Itu bukti bahwa Jogja itu mewarisi Mataram. Nah, sampai dengan Sultan ke-7, Madiun ini posisinya kuat. Orang tahu loh mas, posisinya penting sampai dengan Sultan ke-7. Karena setelah itu yang memberi nama Bedah Madiun dengan nama baru di keraton namanya Bedah Gondokusumo. Kalau di keraton Jogja versi Bedah Madiun itu namanya Bedah Gondokusumo. Tapi itu jenis Gondokusumo. Itu yang memberi nama Sultan ke-7. Itu berhubungan dengan kawaskitan. Kita ini apa ya bahasa Indonesia? Kewaskitaannya Sultan ke-7. Jadi, dia tahu sebelum peristiwa terjadi, termasuk meramalkan setelah Sultan ke-7 terbukti. Itu monumen Bedah Gondokusumo itu diberi cerita tentang bukan penaklukan rumah yang tidak nyusul yang Madiun, pernikahannya Panembahan Senopati dengan Ratu Madiun. Diberi monumen itu karena apa?
Karena setelah itu, setelah Sultan ke-8, Madiun itu lepas. Jadi dari Ngayogyakarta, Sultan pertama sampai ke-7 itu Madiun menjadi ibu kota Monconegoro. Kalau dalam konsepnya Klimogis itu ada exemplary center. Jadi Monconegoro itu pusatnya Ngayogyakarta itu ada di Madiun. Jadi dia adalah sampai dengan Sultan ke-7. Dia adalah memimpin daerah-daerah Monconegoro Ngayogyakarta yang di wilayah Kesultanan. Tapi setelah Sultan ke-8 ini tidak lagi menjadi pusat Monconegoro yang Ngayogyakarta. Itu juga ramalan Sultan ke-7. Untuk beliau bisa dengan Majapahit. Nah ini gawat ya. Tapi terbukti betul. Sultan ke-7 bilang dia tidak meninggal, dia lengser ke Prabon, pindah ke Ambarukmo. Di situ dah beliau menyatakan, sok nek braku orang ratu mati di jero Prabon. Terbukti. Tapi 8 meninggal di atas kereta api mundur dari Jakarta setelah menyerahkan di Hotel Desmindes ke Sultan ke-9. Waktu itu Pak Agusti Djoro jatuh. Perjalanan pulang itu Sultan ke-8 meninggal. Gitu. Habisnya lebih hebat, meninggal di US kan. Jadi ramalannya Sultan sendiri terbukti, termasuk ketika membuat monumen Budaya Bondokusumo itu Jogja tidak punya daerah Monconegoro lagi. Gitu. Kira-kira kita pun gitu. Ya gitu Mas. Nanti kalau mau lain waktu duran-duran kaki gitu. Gitu ya kira-kira gitu. Ya terima kasih. Betul. Monggo selanjutnya Pak Sus. Ya, tapi saya terus terang nggak tahu tentang seni dan tentang kesenian kira-kira itu. Saya juga nggak belajar banyak tentang sejarah. Saya juga kira-kira miskin tentang beragama. Kalau kira-kira suruh menerangkan tentang persoalan agama ya saya kerepotan juga. Ya, saya orang liar lah kira-kira gitu. Tapi tentang sejarah ini ada satu kata yang Pak mengatakan, we learn from history, but we never learn of history. Jadi kita belajar dari sejarah, tapi kita tidak pernah belajar tentang sejarah. Maksud saya ingin mengatakan apakah cerita-cerita yang menjadi satu pengetahuan kita sekarang ini itu adalah sebuah realitas masa lalu atau itu cerita masa lalu. Nah, kalau itu adalah cerita masa lalu, itu artinya siapa yang menuturkan cerita ini? Pada umumnya tentang sejarah adalah sejarah kekuasaan. Nah ini yang kita nggak banyak tahu. Karena ini mesti harus melalui historiografi, mesti harus penelitian tentang sejarah. Benarkah cerita Madiun memang begitu? Atau itu sebenarnya? Dari mana ini asal sumbernya? Jadi ini yang sebenarnya kemudian lalu apa yang kita sekarang ketahui tentang masa lalu itu sebuah cerita atau itu memang sebenarnya karya sejarah tentang realitas yang sesungguhnya terjadi masa lalu atau itu adalah tulisan tentang kekuasaan. Nah ini menurut teman saya tentang sejarah, tapi saya nggak tahu ya ceritanya tentang itu, tapi ini menurut saya hal yang sangat penting sehingga kadang-kadang kita bertengkar di antara satu dengan yang lain itu
adalah pertengkaran karena diceritani si A, yang satu diceritani dosen B, yang satu baca buku A, yang satu buka B, gitu, tarung, gitu. Ning podo kan ini. Wah, nah ini soal ini ya. Jadi ini jadi bagaimana kita memandang sejarah, kemudian lalu apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi masa lalu itu gitu. Bukan sebuah cerita yang sekarang. Nah, saya nggak tahu ya. Kalau kita melihat satu ilmu pengetahuan yang sekarang kita terima, sadar atau tidak sadar bahwa kita sebenarnya orang pinggiran dalam ilmu pengetahuan. Karena dominasinya itu adalah barat, wis jajar. Nek saiki kira-kira kita menulis paper itu nggak ngutip, dan padahal yang dikutip itu adalah pada umumnya orang ngutip wong barat atau tulisannya orang abdol. Itu orang-orang yang terjajah, jadi sudah merdeka kan kita. Itu pertanyaan yang menurut saya serius, karena banyak pengetahuan kita yang hilang. Karena apa? Sebenarnya penjajahan itu berlangsung lewat ilmu pengetahuan juga, lewat seni juga, lewat agama juga. Ini soal besar menurut saya. Karena itu maka sebenarnya apakah itu agama? Agama ini kan kemudian lalu juga terjadi berbagai macam aliran. Setiap aliran itu ingin menegakkan kebenarannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu esensinya apa sih? Udah jelas sama gitu ya. Adalah itu saya bilang tadi, tuntunan untuk melakukan keselamatan tentang kemanusiaan. Itu adalah prinsip profetik, prinsip kenabian. Kalau kita mau ke situ, maka sebenarnya kita nggak berdebat kira-kira persoalan-persoalan yang sebenarnya nggak penting. Karena persoalan yang sangat nggak penting inilah yang kemudian menjadi perdebatan, inilah yang menjadi perkelahian, adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya mereka melakukan interpretasi sendiri-sendiri. Ini yang kemudian karut-marut. Nah itu terekspresi juga di dalam seni, Mas. Lalu ada mazhabnya. Jadi nggak bisa dihindarkan karena sebenarnya lalu mazhabnya liberal misalnya aku tiru Jackson Pollock kok. Fine art ya. Tapi ada yang enggak loh. Misalnya sebuah kaligrafi itu ada juga kemudian mengambil kira-kira apa namanya ayat yang sebenarnya ada yang kemudian liberal juga. Nah ini hal seperti kayak gini nggak bisa dihindarkan, tetapi sebenarnya yang paling merdeka dan bebas itu sebenarnya seniman. Karena seniman bisa mengekspresikan cara berpikirnya melalui tanda yang artinya simbolik gitu. Di antara seniman bisa berdebat sendiri, tapi sing delok gambar kuwi orang ngerti apa gambar kuwi. Nah ini anu ya, tapi tidak apa-apa lah, itu selamat lah kira-kira, nggak membuat keributan di antara masyarakat sing ribut dan senimannya di itu. Tapi sebenarnya itu anu lah, sebenarnya sebuah kebebasan. Tetapi sebenarnya yang ingin saya katakan, apakah sebenarnya adalah ketika Anda mengekspresikan sebuah pikiran melalui sebuah karya, apakah itu fine art atau mungkin yang lain gitu, itu sebenarnya murni subjektivitas Anda sebagai seorang seniman, atau sebenarnya itu ada intersek subjektivitas. Jadi ininya itu sudah diisi oleh referensi lain gitu, sehingga kita sendiri itu menjadi hilang. Nah itulah yang kemudian
kita sendiri tidak pernah kira-kira memikir orang-orang kita gitu ya, masa lalu kita, lalu kemudian Barat ini menjadi dominasi. Inilah yang sebenarnya harus kita tegakkan dalam Indonesia Barat, Indonesia ke depan. Bukan kita bangga kalau kemudian kita mengutip itu, sebenarnya mengutip sebagai karya ilmiah itu bukan produknya orang Indonesia, itu adalah dominasi Barat. Kalau kami ingin dikatakan ilmiah, ngutip loh. Lah, isin yang ngutip sastro gending gitu. Padahal ada juga kira-kira karya-karya tulisan yang luar biasa secara filosofis ya, seperti yang di Surya Utara ya, yang pernah menulis panjang lebar tentang kehidupan itu. Nah, kawruh bejo, karo kawruh jari-jari, jari sopo jari kai. Nah itulah sebenarnya benarkah jarinya kai itu jari yang benar, atau yang benar jari si A atau jari ini yang sebenarnya kita tidak pernah bebas dari dominasi para pikiran-pikiran yang berkembang terdahulu. Nah itulah menurut teman saya. Jadi apakah kita nggak punya diri sendiri ya? Banyak loh, banyak sekali sebenarnya. Saya pengen cerita pengalaman ya, tapi ini bukan seni yang ingin saya ceritakan itu. Bagaimana hilangnya jati diri, tapi bagaimana juga jati diri itu masih ada. Saya pernah di salah satu suku di Kalimantan, tapi sukunya saya tidak ingat betul suku apa. Dia cerita dengan ngobrol sampai malam di tengah kira-kira pada waktu itu 1 juta hektar lahan gambut, yang kira-kira 1 juta hektar lahan gambut itu diadakan untuk swasembada pangan, atau 1 juta hektar gambut itu adalah sebuah legitimasi hutannya kadung ditebangi semuanya. Lalu kemudian dibuat kira-kira proyek 1 juta hektar lahan gambut. Menurut saya adalah yang kedua, karena proyek itu gagal. Nah, di tengah-tengah itu ada satu cerita yang orang mengatakan, dia ngobrol sampai kira-kira family planning, keluarga berencana. Nah, cerita itu, Pak, kalau tentang keluarga berencana di sini itu kita sudah sejak dulu kala. Itu knowledge. Hanya knowledge-nya itu tidak diterangkan dengan metode. Kalau ada metodenya menjadi ilmiah. Nah, yang dia ceritakan itu, kok bisa begitu? Iya, kami itu punya tradisi kalau makan pohonnya itu kayak pohon beringin, tapi itu bukan beringin, gitu ya. Bukan gambar beringin ya. Kalau gambar beringin kan warnanya begini. Nah, dia bilang kalau sulur itu, tahu sulur ya, akar gantung itu, dimakan saat ini itu bisa menahan reproduksi dalam 1 tahun. Luar biasa. Ini ya ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan kalau dijelaskan secara akademis. Enggak menjadi pelajaran, dianggap tradisional. Lah kalau orang barat di situ datang dan meneliti itu, sudah dibeli semuanya dan kemudian menjadi industri farmasi. Nah kayak ini kehilangan kita tentang kebudayaan banyak. Oleh karena itu, bahwa apa yang pernah ada dalam diri kita bukan kemudian lalu dideterminasi oleh pikiran-pikiran mereka, karena itu tradisional lalu kemudian tidak diperhatikan. Padahal
mereka mengambil itu semuanya lalu dimodifikasi dan menyebutnya sebagai modernisasi. Nah itulah menurut hemat saya jadi pertanyaan saya, adakah kira-kira Mas Nano gitu, adakah kira-kira fine art yang kira-kira nafasnya itu kita sudah terbebaskan dari pikiran-pikiran neoliberalisme? Saya tidak tahu. Adakah kira-kira yang terbebaskan dalam satu pikiran-pikiran karut-marutnya perspektif keagamaan itu gitu? Nah, menurut saya perlu digali. Itu adalah jati diri. Tapi kemudian ada kira-kira kemudian seni-seni yang mengekspresikan tentang humanitarian prinsip. Saya hanya bisa cerita itu karena saya nggak tahu seni, tapi penikmat seni itu saja. Jadi kalau saya melihat kira-kira lukisan-lukisan, pameran lukisan gitu, saya yang bisa menikmati. Dalam arti penikmatan saya melihat lukisan adalah kemungkinan berbeda dengan orang lain. Aku nganggep iki apik, sing orang nganggep iki orang ngerti karepe apa. Nah, ini adalah soal-soal gitu ya. Yang bisa saya sampaikan kepada para sedulur kabeh gitu. Kabeh ini sedulur. Kalau kita menganggap kabeh ini sedulur, maka kita akan dekat. Kalau kabeh kemudian lalu konco gitu, ini rada ado. Ini sedulur itu adalah karena kita mempunyai satu kepedulian di antara sesama untuk saling menyelamatkan satu dengan kira-kira mengatakan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kang Jati. Monggo. Terima kasih Pak Sus. Terima kasih Mbak Kadi. Pada akhirnya memang Pancasila itu tinggal memori kita tentang masa lalu. Indahnya hanya tinggal di situ. Yang bahkan memori masa lalu itu pun tidak ada seluruhnya. Sebuah dilema juga kalau kemudian yang pertama sekali mendesain logo, saya sebut logo Garuda itu karena waktu itu disayembarakan oleh Bung Karno, Sultan Hamid II pemenangnya, yang sampai hari ini statusnya masih tersangka makar. Rada melegakan, kemudian hasil karyanya itu yang desain pertamanya itu di tahun kemarin itu mendapat dinyatakan sebagai benda cagar budaya, dinas kebudayaan yang menyatakan itu. Hanya itu satu bentuk penghargaan untuk Sultan Hamid II. Artinya tidak, statusnya masih tersangka sampai hari ini, makar bahkan. Kembali lagi memang belum sampai hari ini belum terlihat ada suatu gerakan ataupun keinginan untuk kembali membumikan Pancasila itu. Hanya lebih sekedar memori-memori masa lalu dan itu pun tidak sepenuhnya jujur. Itu yang merepotkan. Kemudian juga saya sedikit menanggapi yang Mas Nano gitu. Mohon maaf juga kalau keliru karena saya juga bukan ahli seni, juga bukan pengamat, cuma sering dengar diskusi teman-teman mengenai itu. Beberapa waktu juga kami mengamati juga memang seni dan agama ini yang kemudian satu dengan yang lain saling mengharamkan. Nah, kesimpulan beberapa teman-teman pada waktu itu karena juga merefleksikan ketika Manikebu dengan Lekra, tapi pada waktu itu perseteruannya jelas, walaupun kemudian perseteruannya bukan perseteruan mengenai para seniman sendiri, tapi lebih kepada orientasinya. Nah, kembali ke persoalan seni dan agama ini,
ini juga jawabannya saya kira yang disampaikan Prof. Makin tadi. Jujur saja, kalau memang untuk satu bentuk seni itu ada pakemnya, ya sudah sepakati pakemnya. Kalau tari bedoyo ini memang pakemnya seperti itu, ya itulah tari bedoyo. Kalau tiba-tiba tari bedoyo itu ditarikan di UIN dan harus menggunakan jilbab apalagi bercadar, saya kira tidak jadi bedoyo lagi. Karena tarian yang bercadar itu tarian perut. Itu pakai cadar tapi modelnya kelihatan kan itu. Teman-teman seni, saya kira ya tinggal jujur saja, memelihara kejujuran itu. Kalau memang harus ada pakemnya, ya pakemnya seperti itu. Karena faktanya juga hari ini saya sebut kita sebagai sebuah bangsa tidak punya lagi atau kehilangan atau mungkin tertinggal mengenai kepemimpinan moral dan intelektual. Itu kita tidak punya. Satu-satunya kepemimpinan moral dan intelektual ada di kelompok masing-masing dan akan bertabrakan satu dengan yang lain. Bayangkan tiba-tiba anak saya menanyakan bendera Indonesia itu asalnya dari bendera Belanda ya yang disobek. Dia menyimpulkan hanya dari satu peristiwa. Dan inilah yang terjadi. Berlanjut tidak ada yang membenarkan, ya sudah kesalahan itu akhirnya muncul sebagai kesadaran baru. Padahal jadi kepemimpinan moral dan intelektual ini penting dalam kaitannya, dan jawabannya sebenarnya cukup Pancasila saja. Tidak perlu yang lain. Sudah selamat semua itu. Kemarin begitu analisis begitu luar biasanya bahwa sekian puluh persen adalah pemilih milenial. Netizen maha benar. Seluruh strategi politik itu mengikuti apa yang kemudian dibicarakan oleh netizen. Padahal di sisi yang lain, jangankan calon presiden, calon lurah saja sowan dulu ke kiai dan simbah sepuh, bahkan sibuk nyari keris buat pegangan sebagai pemimpin. Jadi di mana sebenarnya kepemimpinan moral dan intelektual hari ini? Tidak ada. Yang ada hanya keyakinan masing-masing kelompok saja. Nah, jawabannya ya kembali tinggal jujur saja. Kalau memang ada pakemnya ya ikuti pakemnya. Kalau memang harus losdol ya losdol saja. Begitu saya kira. Kalau Madiun saya tidak tahu. Tepuk tangan untuk ya baik ya, ini jamnya udah jam 11.07 ya, dan lebih protokol COVID. Dan sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, terelaborasi, tapi saya tidak tahu Pak Sus apakah masih punya waktu mau juga jauh. Tapi juga teman-teman juga protokol ya, teman-teman juga saya lihat sudah pada capek. Jadi teman-teman sekalian ya, memang ini refleksi ya, secara tidak akan menjawab semua soal dengan tuntas, dengan jelas ya. Dan ini juga buat rapat ya. Jadi beberapa mungkin pertanyaan yang masih itu justru menjadi bahan renungan kita semua. Tapi dari yang perbincangan tadi, ada beberapa hal yang bisa saya ambil benang merah ya. Yang pertama memang kalau kita melihat masalah bangsa Indonesia hari ini, negara kita ini, kalau perspektifnya yang dominan hari ini soal politik, ya, politik kepentingan rebutan kekuasaan ini yang mendominasi meja kita. Apakah ini dominan yang tahu sekarang atau Bapak sebutkan itu rebutan kepentingan apakah? Nah itu tapi bupati elaborasi nanti bisa berruang sendiri juga. Ya. Tapi kalau hanya di situ memang bangsa kita buntu bikin frustasi dan nggak lahir pengetahuan. Hari ini buntu semua analisis dan banyak orang lalu frustasi.
Oleh karena itu jalan keluarnya kita perlu keluar dari politik kekuasaan sedemikian rupa itu, kita kembali membangun kemanusiaan kita berdasarkan akal sehat kita. Jadi ketemu klaster antara agama, pengetahuan dan seni. Salah satu ini bisa menjadi kalau bisa menjadi satu gerakan yang sistematis, publik itu bisa mencairkan ketentuan di bidang politik kekuasaan hari ini, bisa mencairkan. Itu satu clue tadi itu yang muncul. Kemudian yang kedua yang pentingnya dari Romo Pramutomo, Pak Sus dan Novel itu ini soal kesejatian manusia. Jadi banyak pertengkaran itu karena kode-kode orang itu sak nyata nih. Dan ini problem orang ngerti sing sak nyata ini problem kemanusiaan kita, tidak ngerti yang sejati, tidak melihat sesuatu dari sudut sangkan para dumat yang betul-betul tajam, sehingga semua tindakan kita itu keluar dari satu pengetahuan yang betul-betul sejati, termasuk antara agama dan seni itu sendiri. Karena sing agama yo kit-kit orang ngerti agama ki opo, bagian dari pendapat keagamaan itu muncul. Dan yang seni atau liberal itu juga kan nggak ngerti juga ya, seni liberal itu apa. Jadi kemudian ribet satu memperjuangkan kebebasan atas nama liberal yang dianggap itu kesejahteraan manusia, padahal itu sebutnya ideologi. Di pasal mengatakan itu juga dominasi di pikiran kita. Orang yang mengatasnamakan agama untuk anu juga kadang juga nggak ngerti juga, karena itu hanya jari saja. Ini soal terbesar kita. Nah, kalau kita bisa sampai kepada kesejatian ya, tadi muncul unsur mentara, ngerti tenanan gitu, apa istilahnya itu, jari-jari itu akan ketemu rasa yang sama sesama manusia, sehingga manusia dengan manusia lain begitu fase dulu kan, karena ketemu dalam rasa tentang kesamaan itu ya. Nah, ini tantangan kita semua, ini soal jati diri, soal kesejatian, tentang pengetahuan tentang yang nyata, ini menjadi satu tantangan kita semua untuk menjawab soal Indonesia ya. Sejak dulu ini menjadi manusia yang seutuhnya itu adalah kunci sejak dulu yang menjadi dasar bagaimana negara dan manusia di wilayah ini harus dibangun. Ini tantangan kita adalah tantangan kemanusiaan di dalam arti soal kesejatian manusia ini. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian ya, yang bisa menentukan kesimpulan dari ini, satu yang bisa saya munculkan untuk hari ini ke depan. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya ya, Pak Sus, Romo Pramutomo, Bang Oval, dan semua teman-teman yang hadir ya, dari tadi, dari sampai sekarang ini, juga semua teman-teman yang aktif berpartisipasi mempersiapkan ya keseluruhan acara ini, semua menyumbangkan apa yang dimilikinya untuk kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan doa kita semuanya ya, ini refleksi ini juga dari doa menurut saya, bertukar pikiran ini diterima oleh Allah SWT dan kerabat kita semua ya, para founding fathers, para syuhada, para pejuang dulu yang mengorbankan jiwa raganya untuk mendirikan negara ini ya, supaya negara ini bisa sampai kepada tujuan yang dicita-citakan ya, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 45. Nah, kita semua ya, meneguhkan niat tekad untuk ikut memperjuangkan itu, supaya negara kita bukan negara yang gagal, tapi negara yang betul-betul sampai kepada tujuannya ya, tujuan yang mulia, sehingga pengorbanan para leluhur kita, para pahlawan, para syuhada dulu itu tidak sia-sia. Demikian akhirnya saya mengucapkan terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian secara